Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya sambil menunggu yang lain. Di grup WhatsApp sudah saya minta teman-teman untuk melihat rekaman materi di Google Classroom ya. Jadi saya harapkan teman-teman sudah melihat ya, karena kali ini saya mau melanjutkan materi yang sudah saya share. Jadi teman-teman, di mata kuliah ini kalau teman-teman ketinggalan atau pas tidak bisa ikut kuliah, harus menyimak materi sebelumnya dulu ya. Harus menyimak materi yang mungkin teman-teman terlewatkan. Karena apa? Setiap materi yang disampaikan selalu berkaitan. Dari awal, dia selalu berkaitan. Oleh karena itu, teman-teman saya harapkan proaktif untuk melihat ya materi yang sudah disampaikan, baik melalui rekaman atau Zoom secara langsung seperti ini, ya. Baik, di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang garis bilangan real, ya, kemudian tentang suprimum, infimum, ya. Nah, sekarang saya mau kasih contoh nih tentang suprimum dan infimum ya. Yang perlu saya ingatkan bahwa teman-teman untuk menjadi suprimum dan infimum suatu himpunan, dia tidak harus menjadi anggota himpunan tersebut. Saya ambil contoh, misalkan, oke, sebentar, lupa belum saya matikan. Oke. Ya. Contohnya misalkan saya punya himpunan A, katakan misalkan min 2,3 misalkan ya. Himpunan A terbuka min 2, 3 tertutup ya. Jadi kalau saya gambar di garis bilangan real, misalkan ini 0, min 1, ini min 2 ya. Kemudian 1, 2, 3 ya. Jadi ini terbuka, kemudian ini tertutup. Oke. Daerah yang diarsir adalah semuanya anggota himpunan A ya. Jadi dari min 2 sampai 3. Dan untuk X sama dengan min 2 sendiri, min 2-nya itu sendiri bukan anggota A. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang tahu suprimumnya A? Suprimumnya A? Teman-teman, silakan nyalakan mic-nya. Silakan, suprimumnya A siapa? 3, Bu. Oke. 3 ya. Ada yang punya jawaban lain? Suprimumnya A siapa? Ada? Semua sepakat suprimumnya A itu 3? Sepakat ya? Oke, baik. Suprimumnya A 3, betul ya. Kenapa 3? Karena 3 merupakan batas atas terkecil. Jadi 3 itu selalu lebih besar dari semua anggota-anggotanya A. Untuk setiap A elemen A. Ya, jadi 3 selalu lebih besar dari semua anggota-anggotanya A. Nah, sekarang infimumnya A yang mana? Infimumnya A yang mana, teman-teman? Silahkan nyalakan mic-nya. Berapa? Min 2, Bu. Min 2. Oke. Kenapa min 2? Karena selalu lebih kecil ya. Karena min 2 selalu lebih kecil atau sama dengan anggota-anggotanya A. Ya. Oke, lihat teman-teman, untuk menjadi infimumnya A,
min 2 itu sendiri, dia bukan anggotanya himpunan A. Jadi untuk menjadi infimum tidak harus anggotanya. Bisa dipahami itu, teman-teman? Saya. Nah, pertanyaan saya, apakah semua himpunan punya suprimum infimum? Ada nggak himpunan yang tidak punya infimum atau tidak punya suprimum? Ada yang bisa kasih contoh? Misalkan himpunan B. Apa? Yang gampang aja loh. Himpunan semua bilangan real yang kayak mana? Himpunan semua bilangan real yang misalkan lebih dari sama dengan 3. Gitu ya. Atau ini kalau ditulis dalam bentuk interval gimana? 3 sampai dengan tak hingga ya. Kalau ditulis dalam bentuk interval. Pertanyaan saya, himpunan B punya infimum? Punya infimum nggak B, teman-teman? Punya suprimum nggak? Ini yang nggak lihat materi sebelumnya, tadi seperti saya katakan pasti bingung. Makanya tolong lihat ya, kalau Anda tertinggal, tolong dilihat, disaksikan dulu video-video sebelumnya. Oke, saya ulang. Infimumnya B ada nggak? Suprimumnya B ada tidak? Ayo. Silakan teman-teman. Cepat. Infimumnya ada, Bu. Infimumnya ada. Berapa infimumnya? Kurang dari 2. Infimum. Infimum itu tunggal, teman-teman. Ingat. Dia suatu bilangan tertentu. Bukan suatu bilangan yang kurang dari berapa, lebih dari berapa. Ingat. Infimum dan suprimum itu dia tunggal. Jadi kalau infimum adalah batas bawah terbesar, kalau suprimum batas atas yang paling kecil. Kalau terkecil berarti kan cuma 1 ya. Yang banyak itu 3. adalah batas atas dan batas bawah. Infimumnya berapa? 3. 3. Oke, kenapa 3? Karena semua anggotanya B selalu lebih besar dari 3. 3. Ya, ini ya, sebab 3 kurang dari sama dengan X untuk setiap X elemennya B. Sekarang suprimumnya B berapa? Suprimumnya B? Ada yang tahu? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kenapa dia tidak punya? Karena tidak terbatas. Ya, Itu bukan karena himpunan B itu tidak terbatas. Betul ya? Karena himpunan B tidak terbatas. Ingat aksioma suprimum bahwa himpunan itu akan punya suprimum kalau apa? Syarat utama adalah dia punya batas atas dulu ya. Atau himpunan tersebut terbatas. Terbatas ke atas tentunya ya, karena suprimum. Oke, betul ya. Jadi himpunan B itu tidak punya suprimum. Sekarang kalau saya kasih contoh yang lain, misalkan himpunan C, C adalah katakan ini minta hingga 0, nolnya nggak ikut deh. Himpunan C punya infimum tidak, teman-teman? Dan Tidak dia punya. punya suprimum nggak? Infimumnya ada nggak? Tidak ada, Bu. Kenapa dia tidak ada? Karena Himpunan tidak B. ada. Karena himpunan C tidak terbatas ke bawah. Ya. Himpunan C tidak terbatas ke bawah. Atau dia tidak punya batas bawah. Kalau tidak punya batas bawah, kan kita tidak bisa memilih dia yang terbesar, kan? Tidak bisa memilih batas bawah yang terbesar. Orang batas bawahnya nggak ada, gitu kan? Oke, sekarang suprimumnya. Suprimumnya apa, teman-teman? 0.
Suprimumnya 0. Kenapa suprimumnya 0? Sebab apa? Sebab Batas 0 bawah. selalu lebih besar dari semua anggota-anggotanya C ya. Untuk setiap X elemennya C. Oke, mudah ya. Semoga bisa dipahami ini teman-teman. Sekali lagi bagi yang belum melihat video sebelumnya, tolong dilihat. Oke, tolong dipahami. Ya, itu buat teman-teman sendiri ya. Nggak ada AdSense-nya kok itu nggak ada iklannya di video saya. Oke, baik teman-teman. Hari ini saya mau beri materi baru yaitu sifat Archimedes. Sifat Archimedes ini ya akan sering digunakan nanti dalam membuktikan teorema-teorema selanjutnya ya. Jadi teorema ini sangat penting. Oke. Sifat atau teoremanya Archimedes. Bunyinya begini. Jika X elemen R, kalau Anda punya pertanyaan langsung saja nyalakan mic, boleh Anda menyela saya ya, boleh. Jadi misal terlintas pertanyaan boleh. Jika X elemen R, maka ada bilangan asli N, gitu ya. Sehingga tentunya adanya N ini, keberadaan N atau keberadaan bilangan asli ini bergantung pada berapanya X ini. Sehingga X itu kurang dari NX. Jadi kalau di bukunya Bartel itu sifat Archimedes itu atau Archimedean property ini halaman 42 itu sifat nomor 243 ya. Jadi ada notasi NX. Jadi ada gini, ada NX gitu ya. Ini ada X di bawahnya. Ini maksudnya gini, saya bisa memilih N ya, bilangan asli ini tergantung berapa X-nya gitu loh. Ya, maksudnya seperti itu. Jadi ini simbol ya. Oke, baik. Sekarang, apa sih maksud dari sifat Archimedes ini? Sifatnya ini mengatakan begini, untuk sembarang bilangan real, saya selalu bisa menemukan bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real tersebut. Ya, jadi untuk sembarang bilangan real X, saya bisa menemukan suatu bilangan asli. Jadi misal kalau saya gambar di garis bilangan, kalau saya tentukan X-nya di sini, maka nanti saya bisa menemukan N di sini, ini N. Nah, ini maksud dari NX itu artinya apa? Bilangan asli yang kita pilih atau keberadaan ada. Ada itu kan berarti tertentu ya. Ada N itu, ada bilangan asli itu bergantung kepada X-nya ini yang kita mau berapa sih gitu. Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Jadi sifat Archimedes ini menjamin bahwa ada bilangan asli yang lebih besar dari bilangan real ya. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Oke, berarti di sini kita ambil sembarang X bilangan real ya, teman-teman. X bilangan real. Ya. Nah, saya berarti mau membuktikan akan ada suatu bilangan asli yang lebih besar dari X. Seandainya saya andaikan kebalikannya. Andaikan N selalu lebih kecil atau sama dengan X untuk setiap N elemen bilangan asli. Kalau yang mau dibuktikan kan hanya ada tuh tertentu. Nah, sekarang kalau saya nyatakan, kalau saya andaikan setiap bilangan asli itu selalu lebih kecil dari X. Nah, ini pengandaiannya ya. Nanti kita cari suatu kontradiksinya. Sehingga kalau X selalu lebih besar dari semua elemen bilangan asli, ini mengatakan apa? X jadi sebagai apa, teman-teman? Sehingga X adalah batas atas atau batas bawah? Batas atas. Batas atasnya siapa? Batas atas himpunan siapa? Himpunan bilangan asli ya. Asli. Jadi X adalah batas atas himpunannya N. Kenapa? Karena dia selalu lebih besar dari semua anggota himpunan N, gitu loh. Nah, jadi pahami lagi,
Tolong dilihat lagi definisi batas atas. Nah, sekarang berdasarkan sifat kelengkapan suprimum, masih ingat? Berdasarkan sifat kelengkapan, terutama sifat suprimum itu ya, suprimum. Sifatnya mengatakan apa? Setiap himpunan tak kosong yang terbatas ke atas atau setiap himpunan yang punya batas atas dan dia tidak kosong, maka pasti punya suprimum. Ya kan? Berdasarkan sifat kelengkapan suprimum, karena himpunan N, karena himpunan tak kosong N ini kok mana? Gimana ngomongnya? Saya ulang ya. Berdasarkan sifat kelengkapan suprimum, karena himpunan N itu tidak kosong dan karena himpunan tak kosong N dan N itu kurang dari sama dengan X untuk setiap N elemen N, maka himpunan N itu punya suprimum. Punya suprimum. Ya. Sekarang saya kasih nama. Namakan U. U adalah suprimumnya N. Ya. Kalau U suprimumnya N, benar nggak kalau U itu lebih dari 0? Benar nggak teman-teman? Jelas U kalau U suprimumnya N, benar nggak U lebih dari 0? Ada yang tahu kenapa U pasti lebih dari 0? N adalah bilangan asli ya, teman-teman. Ingat, mulai dari berapa kemarin? 1, 2, dan seterusnya. Kalau dia batas atas, ya kan? Jelas dong U lebih dari 0, ya kan? Oke. Nah, karena U lebih dari 0, jelas ini juga. U-1 juga pasti lebih kecil dari U, ya kan? Karena U-nya positif, saya kurangi dengan 1, maka dia pasti kurang dari U. Nah, berarti U-1 bukan batas atas dong. Bukan batas atasnya N. Kenapa? Karena kurang dari U. Karena dia kurang dari U, sedangkan U sendiri adalah siapa? Batas atas terkecil. Suprimum kan? Suprimum itu apa? Suprimum adalah batas atas terkecil. Ingat, batas atas yang paling kecil. Kalau ada sesuatu yang kurang dari dia, maka dia udah pasti bukan batas atas. Karena U yang batas atas yang paling kecil, ya kan? Nah, gitu. Jelas, berarti U-1 bukan batas atasnya N. Kalau dia bukan batas atasnya N, berarti ada anggota N yang lebih besar dari U-1 dong. Sehingga ada M elemen N dengan U-1 kurang dari M. Ya kan? Kan dia bukan batas atas himpunan N. Bukan batas atasnya N. Berarti ada suatu elemen N yang lebih besar dari U-1. Oke, atau kalau saya tuliskan ini menjadi apa? U kurang dari M plus 1. Jadi kalau kedua ruas saya tambah 1 gitu ya. Saya peroleh U kurang dari M plus 1. M itu bilangan asli, teman-teman ya. Ini saya uraikan di sini. Nanti pikirkan kontradiksinya. M itu elemen bilangan asli. Berarti M plus 1 juga bilangan asli dong. Ya kan? Coba, saya punya M plus 1 bilangan asli yang letaknya lebih dari U. Kontradiksi nggak ini? Kontradiksinya dengan apa coba? Ada yang tahu? Ayo pikirkan. Saya punya bilangan asli M plus 1 yang lebih dari U. Sedangkan U-nya tadi itu siapa? Batas atas.
Batas atas yang seperti apa U itu? Ingat, U adalah Batas Terkecil. atas terkecil. batas atas terkecilnya siapa? Himpunan N. Nah, mungkin nggak ada anggotanya N yang lebih dari U. Kalau U-nya batas atas terkecil. Ingat definisi batas atas itu apa? Dia bisa dikatakan batas atas. U disebut batas atas kalau apa? Dia selalu lebih besar dari semua anggota-anggotanya N. Harusnya kan begini. Ya kan? Tapi kok ada elemen N plus 1 yang lebih besar dari U. Ini kan kontradiksi ya, teman-teman. Nah, jadi ini nggak mungkin gitu loh. Kontradiksi dengan U suprimumnya N. Jadi apa kalau ada kontradiksi? Ini kita kembalikan lagi ke atas. Oh, pengandaiannya berarti salah nih di awal gitu kan. Berarti yang benar adalah oke, saya tulis di sini. Jadi pengandaian salah dan harus diingkar. Nah, tahu langsung saja. Yang benar adalah apa? Yang benar berarti apa? Ada NX, elemen N, sehingga X kurang dari NX. Oke, terbukti ya sifat Archimedes. Nah, saya tanya dulu, teman-teman udah terbiasa belum sih pembuktian seperti ini? Ini kan pembuktian terbalik atau pembuktian dengan teori reductio and absurdum. Teman-teman pernah melakukan hal seperti ini mungkin di mata kuliah lain? Di LMH sudah diajarkan ya harusnya ya? Sudah ya? Jadi diandaikan sebaliknya dari yang mau dibuktikan, nanti kalau terjadi kontradiksi, maka haruslah pengandaiannya itu salah. Kalau pengandaiannya salah, berarti yang benar adalah kebalikannya dong, gitu ya. Oke. Oke, itu sifat Archimedes. Dari sifat Archimedes ini, ada beberapa akibat yang ditimbulkan. Atau berawal dari sifat Archimedes, ditemukan sifat-sifat berikutnya. Tentunya pembuktiannya menggunakan Archimedes tersebut. Ya, kita ke akibat yang pertama. Kalau di buku Bartel itu corollary 244. 244 ya. Oke, bunyinya begini. Oke, sambil kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Saya ini sambil saya tulis begitu ya. Silahkan kalau ada yang kurang jelas. Tapi kalau kurang jelas tuh lebih ini terkadang nanti lihat rekamannya lagi ya. Ada keuntungan kuliah online ya, direkam nanti bisa dilihat lagi. Kalau kuliahnya di kelas, gimana mau lihat lagi penjelasannya ya? Oke, nah sekarang saya ke akibat yang pertama dari sifat Archimedes. Sifatnya mengatakan jika S sama dengan himpunan 1/n, di mana N-nya elemen bilangan asli, maka infimumnya S itu pasti sama dengan 0. Jadi kalau maksudnya begini, kalau saya punya himpunan ini ya, 1/n ini, oke, maka infimumnya S itu adalah 0. Sekarang coba kita gambar di garis bilangan real ya, biar mungkin teman-teman bisa sambil membayangkan ya, 1/n. Oke, ini 0. Saya agak jauh biar nanti terlihat, ini berarti setengah. 1/n, n elemen bilangan asli ya, berarti kalau n-nya 1 berarti 1 ya, berarti di sini ya, anggota S yang pertama. Kemudian untuk N2 berarti saya punya setengah. Betul ya teman-teman? Kemudian N-nya 3 berarti saya punya 1/3. Kemudian N-nya 4 saya punya 1/4. N-nya 5 saya punya 1/5. Dan seterusnya mendekati 0 ya teman-teman. Jadi berjalan ke kiri mendekati 0. Tetapi ingat 0 itu bukan anggota himpunan S ya. 0 bukan anggota himpunan S. Nah, di sini secara logika atau dilihat dari garis bilangan ini benar ya, infimum S-nya itu 0. Kenapa? Karena 0 pasti selalu lebih kecil dari semua anggota-anggota yang di sini kan.
Nggak maksud saya yang ini ya. Oke. Jadi pasti ini ya, 0 selalu lebih kecil. Jadi 0 pasti selalu lebih kecil dari atau bisa sama tapi nggak pernah sama dari semua elemen-elemen S. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembuktiannya dengan Archimedes ya. Oke. Oke, karena himpunan S itu tidak kosong ya, karena himpunan S pasti tidak kosong dan dia terbatas ke bawah. Kenapa himpunan S itu terbatas ke bawah, teman-teman? Ada yang tahu nggak? Terbatas ke bawah berarti apa? Dia punya batas bawah. Gitu ya. Terbatas ke bawah oleh siapa? Oleh 0 ya. Iya. Jadi 0 itu batas bawah himpunan S. Kenapa? Karena semua anggotanya S selalu lebih besar dari 0. Nah, sekarang kita mau meyakinkan bahwa 0 itulah batas bawah yang terbesar atau 0 adalah infimumnya. Nah, karena himpunan S tidak kosong dan dia terbatas ke bawah, maka dia pasti punya infimum dong, ya enggak? Maka S pasti punya infimum. Ingat aksioma kelengkapan bahwa yang infimum ya, setiap himpunan yang tidak kosong dan punya batas bawah, maka himpunan tersebut pasti punya batas bawah terbesar atau dia punya infimum. Nah, sekarang saya kasih nama, namakan W adalah infimumnya S. Infimum, notasinya salah. Namakan W adalah infimumnya S. Oke. Jelas W lebih besar atau sama dengan 0 ya. Saya kasih nama bintang. Kenapa W pasti lebih besar atau sama dengan 0? Kalau dia lebih kecil dari 0 ya nanti 0 jadi bukan batas bawah dong. Ya enggak? Oke? Iya, Bu. Ya, jadi jelas pasti W-nya lebih dari atau sama dengan 0. Ya. Nah, sekarang kita mau tunjukkan bahwa W itu adalah sama dengan 0. Ya. Artinya kita tuh mau menunjukkan ya infimumnya itu ya 0 gitu. Akan dibuktikan W sama dengan 0. Nah, sekarang kita ambil sembarang diambil sembarang bilangan epsilon positif. Nah, nanti ini di pembuktiannya saya mau pakai sifat yang sudah saya jelaskan di depan. Jadi nanti tolong dilihat ya. Diambil bilangan epsilon positif sembarang. Ya, berdasarkan sifat Archimedes. Jadi kalau dikatakan ini akibat dari teorema sebelumnya, maka teorema sebelumnya harusnya dipakai dong dalam pembuktian, ya enggak? Nah, ini berdasarkan sifat Archimedes sebelumnya ya. Berarti apa? Ada n elemen n, ya. Bilangan epsilon positif itu kan bilangan real ya. Berarti apa? Saya dapat menemukan n yang bergantung pada epsilon ya. Sehingga apa? Sehingga saya ambil 1/, epsilon itu kurang dari n. Ya, jadi saya ambil sembarang bilangan yang positif, 1/, epsilon ini jadi positif kan ya, teman-teman? Berdasarkan sifat Archimedes, sembarang bilangan real itu pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari dia. Maka ini benar ya, teman-teman. Dari Archimedes. Nah, akibatnya di sini, aduh, mana tadi? Oke, akibatnya ini apa? 1/n kurang dari epsilon. Sama ya? Saya kasih nama bintang 2. Ya,
Nah, sekarang perhatikan bintang 1 dan bintang 2. Ya. Saya peroleh ini. Oleh karena itu, dan ingat-ingat W adalah infimum. Oleh karena itu, dari bintang 1 dan bintang 2 diperoleh W itu kan tadi lebih besar sama dengan 0 ya, teman-teman. Dan W adalah infimum. Infimumnya siapa? Infimumnya S. S itu apa? S adalah 1/n untuk N semua bilangan asli. Otomatis W pasti lebih kecil atau sama dengan 1/n epsilon yang ini. Ya enggak? Karena 1/n epsilon pasti ada di himpunan S dong. Karena N-nya kan bilangan asli. 1/n epsilon pasti ada di S, ya kan? W adalah infimum, batas bawah terbesar. Maka haruslah W itu lebih kecil dari semua anggota-anggota S, termasuk 1/n epsilon. Nah, 1/n epsilon kurang dari epsilon positif sembarang. Untuk sembarang epsilon positif. Nah, dari sini, teman-teman masih ingat, saya punya sifat ini. Saya tulis pakai merah ya. Masih ingat kalau saya punya A, ini kurang dari dan lebih besar sama dengan 0 untuk setiap epsilon positif sembarang, maka A-nya jadi sama dengan 0. Lihat sifat ini, sudah saya jelaskan di depan, di video sebelumnya. Ini kalau di buku Bartel Anda temukan sifat nomor 219. Ya. Berdasarkan sifat ini, sifat 219 itu, lihat di sini teman-teman. Saya punya apa itu? 0 kurang dari sama dengan W, ya. W-nya kurang dari epsilon untuk epsilon positif sembarang. Berarti apa? Berdasarkan sifat 29, maka haruslah W-nya itu sama dengan 0. Berarti benar infimumnya S itu adalah 0. Ya. Oke, terbukti ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Baik. Harapan saya nanti teman-teman sambil nanti menyimak video ini lagi sambil dicatat, ditulis ya. Anggap teman-teman lagi menyaksikan di whiteboard di kelas begitu. Nah, ya. Nah, tadi akibat yang pertama, sekarang kita lihat akibat yang kedua atau jadi ini masih merupakan sifat-sifat yang muncul setelah adanya sifat Archimedes ya, teman-teman. Silahkan kalau sambil ada yang mau ditanyakan. Ini akibat 245 di bukunya Bartel itu ya. Bunyinya begini, jika T lebih dari 0, jika T lebih dari 0, maka ada N elemen N, jadi ada bilangan asli, sehingga berlaku 0 kurang dari 1/n, ini kurang dari T. N-nya juga NT ya, artinya apa? Adanya N, ini bergantung pada berapa T-nya begitu ya. Jadi ada NT elemen N, nah, NT itu maksudnya ada bilangan asli yang bergantung pada T ya, berapa T-nya. Oke, semoga tidak membingungkan ya, ada NT, ada N itu sama aja, jadi ada huruf T di situ maksudnya N-nya itu bergantung pada berapa sih nilai T-nya gitu. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Ya, karena tadi berdasarkan akibatnya yang sebelumnya, sifat di atasnya, tadi kita sudah peroleh apa? Karena infimum dari himpunan ini, 1/n, N elemen bilangan asli ini, infimumnya adalah 0, dan diketahui T lebih dari 0, berarti apa? Berarti apa? Kalau infimumnya 0, infimum itu batas bawah terbesar. T saya punya bilangan yang lebih dari 0. Berarti apa? T bukan batas bawah ya.
Benar nggak? Apakah saya kecepatan? Bisa dipahami, teman-teman? Coba, saya punya infimum dari himpunan itu 0. Ya. Mana gambar saya tadi? Ini ya, gambar himpunan S tadi. Infimum adalah batas bawah terbesar. Berarti batas bawah yang lainnya ada di mana? Di kirinya 0 ya, teman-teman. Ya nggak? Batas bawahnya S yang lain adalah di kirinya 0. Semuanya di sini. Karena apa? Karena 0 adalah infimum atau batas bawah terbesar. Kalau ada yang lain berarti pasti lebih kecil dari 0. Nah, sekarang saya ambil sembarang bilangan T yang lebih dari 0, katakan di sini, ini T. Berarti apa? Jelas T bukan batas bawah kan? Bukan batas bawahnya S kan? Kenapa? Karena batas bawah yang lain tuh harusnya di kirinya 0 ini, ya enggak? Nah, gitu penjelasannya ya. Nah, saya kembali ke sini. Jadi karena infimum himpunan ini adalah 0 dan T lebih dari 0, berarti T pasti bukan batas bawah. Kalau dia bukan batas bawah himpunan itu, berarti apa? Akibatnya apa? Akibatnya ada anggota himpunan itu ya, ada NT, elemen N, sehingga 1/NT pasti lebih kecil dari T. 1/NT-nya pasti lebih dari 0 ya. Selesai. Benar kan? Kuncinya sebenarnya bagaimana memahami bahwa T bukan batas bawah ya, teman-teman di sini. Kalau dia bukan batas bawah, saya kembali ke gambar ini. Tadi karena batas bawah terbesar adalah 0, berarti batas bawah yang lain adalah di kirinya 0. Saya ambil T di sini ya, T. Nah, karena T bukan batas bawah, maka saya pasti masih bisa menemukan suatu anggota himpunan S di kirinya T ya. Di sini, bisa jadi di sini. Ya kan? 1/NT. Ini anggotanya S. Oke, bisa dipahami ya? Ya. Sekarang saya ke akibat selanjutnya. Ini berarti tidak terbukti ya. Ke akibat selanjutnya. Akibat 2, 4, 6. Ini akibat yang lain muncul setelah adanya sifat Archimedes. Ya. Akibatnya mengatakan jika Y itu lebih dari 0, ya, maka terdapat atau ada bilangan asli NY, begitu. Sehingga NY-1 itu kurang dari sama dengan Y, kurang dari NY. Teman-teman, kenapa saya berikan akibat-akibat ini dan buktinya? Akibat-akibat yang muncul setelah sifat Archimedes, termasuk sifat Archimedes sendiri, itu nanti akan digunakan dalam membuktikan teorema densitas atau teorema kerapatan di sifat selanjutnya ya. Jadi perlu saya berikan begitu. Kita lihat buktinya ya. Diketahui apa? Diketahui bilangan real Y positif atau lebih dari 0 ya. Nah, sifat Archimedes itu menjamin bahwa himpunan berikut itu dia tidak kosong dan dia himpunan bagian dari N. Saya tulis ya, sifat Archimedes menjamin bahwa himpunan EY yaitu himpunan M elemen N dengan M-nya lebih dari Y. Y kurang dari M. Ini merupakan himpunan bagian
merupakan himpunan bagian dari himpunan bilangan asli N yang tidak kosong. Jadi EY pasti tidak kosong ya. Jadi apa yang menjamin dia tidak kosong dan dia pasti subset dari N? Sifat Archimedes. Ingat? Y itu lebih dari 0, maka pasti ada bilangan asli yang lebih besar dari dia. Jadi, misalkan gini, maksud himpunan bilangan EY ini ya, himpunan EY ini. Jadi kalau saya jelaskan sedikit, mungkin ada yang bingung, EY itu berarti seperti apa? Anda punya Y dulu, tentukan. Misalkan Y lebih dari 0, katakan 1, begitu Y-nya. Berarti semua bilangan, oke, Y-nya harusnya nggak 1. Y-nya bilangan real sembarang kok ya. Saya ambil misalkan Y-nya adalah 3/2 lah ya. Bilangan real kan sembarang. Lebih dari 0. 3/2. Jadi bilangan M yang lebih besar dari 3/2. Ya, ini kalau Y-nya 3/2. Terus saya himpun semuanya, yaitu bilangan asli. Apa aja berarti M isinya? Apa aja di sini berarti bilangan yang lebih besar dari 3/2 dan dia merupakan anggota bilangan asli. Berarti apa? 2 ya, 3 ya kan, 4, 5, 6 dan seterusnya. Oke, ini kalau dihimpun, maka EY ini atau himpunan ini pasti subset dari N ya. Oke, pasti subset dari N. Dan dia pasti tidak kosong. Oke, kenapa pasti tidak kosong? Yang menjamin adalah sifat Archimedes, pasti ada. Gitu. Oke, begitu penjelasannya ya. Nah, sekarang dengan sifat urutan di awal ya, nanti dilihat. Dengan sifat urutan. Jadi sifat urutan di awal buku Bartel itu di sifat 121 ya. Nanti kalau mau lihat. Jadi sifatnya mengatakan kalau setiap himpunan bilangan asli, setiap himpunan bagian yang subset dari N dan tidak kosong, dia pasti punya elemen terkecil. Ya, berdasarkan sifat urutan itu berarti EY itu pasti punya elemen terkecil. Ya. Nah, sekarang kasih nama. Namakan elemen yang terkecil itu adalah NY. Ya, sekali lagi, karena EY tidak kosong dan dia subset dari N, maka EY pasti punya elemen terkecil. Pasti ada yang paling kecil nih di sini. Kalau yang menurut contoh saya ini tadi, berarti 2 nih. Ya kan, elemen terkecilnya. Nah, sekarang karena ini sembarang ya tadi, teman-teman. Namakan NY adalah elemen terkecilnya. Nah, berarti maka NY-1 pasti bukan elemennya EY. Benar nggak? Pasti bukan elemen EY. Kenapa? Karena NY itu udah bilangan yang terkecil. Dan NY itu pasti lebih dari 0, bilangan asli ya. Nah, maka NY dikurangin 1 pasti udah bukan anggotanya EY. Oke, akibatnya NY-1 kurang dari atau sama dengan Y. Betul ya teman-teman? Kalau NY-1 itu bukan anggota EY, berarti ini berlaku. Kenapa? Kan kalau dia anggota EY, harusnya Y yang kurang dari dia kan? Nah, karena dia bukan elemen EY, berarti NY ini lebih besar, Y-nya jadi lebih besar dari NY-1. Oleh karena itu ya teman-teman, karena Y itu kurang dari NY, benar nggak Y kurang dari NY? Kenapa? Karena NY elemen dari EY. Elemen terkecil kan? Berarti dia ada di dalam sini. Ya,
berarti harusnya NY ini ada di posisinya M. Nah, dari sini berarti kita peroleh apa? NY min 1 kurang dari sama dengan Y. Y kurang dari NY. Oke, berarti benar ya? Terbukti ya? Oke, itu bukti akibat yang tadi saya sebutkan. Oke, baik. Teman-teman, ada beberapa materi yang saya lewatkan. Silahkan Anda pelajari sendiri ya. Eksistensi dari akar 2, kemudian contoh-contohnya ya. Saya tinggalkan itu. Saya mau masuk ke teorema kerapatan atau densitas tadi yang saya sebutkan bahwa pembuktiannya nanti menggunakan akibat yang sudah kita jelaskan ini. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan ya, saya sambil menulis. Boleh Anda menyela saya, boleh Anda menyalakan mic kalau ada yang mau ditanyakan. Silahkan ya. Oke, baik. Teoremanya berbunyi apabila... Oke, sambil mengingatkan bahwa di video saya itu ada tugas. Jadi tugasnya sengaja saya selipkan di tengah-tengah video supaya Anda menyaksikan gitu ya, secara nggak langsung memaksa Anda untuk menyaksikan materi ya. Dengan X kurang dari Y. Aduh, baterai saya lemah, bentar. Saya ngecas. Oke, masih ingat di awal pertemuan kita yang pertama, saya jelaskan konsep analisis real. Kenapa sih analisis itu banyak membuktikan? Nah, di situ saya pernah menjelaskan bahwa tentang teori kerapatan itu ada di dalam Al-Quran ya, secara tidak langsung begitu. Nah, hari ini kita sampai di teorema yang saya sebutkan di awal itu. Oke, ini teoremanya. Maka ada bilangan rasional R sehingga X kurang dari R kurang dari Y. Oke, baik. Teorema ini sering disebut dengan teorema densitas atau teorema kerapatan ya. Teoremanya mengatakan begini, apabila saya mengambil sembarang dua bilangan real begitu ya. Oke, jadi apabila saya ambil sembarang dua bilangan real dengan ketentuan seperti ini, begitu ya, X-nya yang lebih kecil dari Y, ya boleh aja Y lebih kecil dari X ya, sama aja. Maka pasti ada bilangan rasional di antara dua bilangan tersebut. Gitu. Bisa dipahami ini maksud teorema ini. Jadi kalau saya ambil sembarang dua bilangan real, saya ilustrasikan di garis bilangan, katakan ini X, kemudian ini Y ya. Maka di antara dua bilangan real ini pasti ada bilangan rasional R. Sekecil apapun jaraknya ya, X, kemudian Y atau Y begini pasti ada. Nah, teorema inilah yang menjamin bahwa memang bilangan real itu bisa dinyatakan dengan garis seperti ini. Kenapa? Karena nggak ada celah lagi di setiap ini. Pasti apa? Pasti semuanya ini bilangan-bilangan real. Gitu ya, teman-teman. Oke, baik. Sekarang kita mau buktikan bahwa pernyataan atau teorema densitas ini benar. Baik. Kita lihat buktinya. Ini masih merah. Oke. Tanpa mengurangi keumuman, atau WLOG. Tahu nggak WLOG, teman-teman?
without loss of generality. Betul ya? Tanpa mengurangi keumuman. Diasumsikan ya, diasumsikan bahwa X lebih dari 0. Jadi kita perhatikan dulu ini bilangan-bilangan real itu yang lebih dari 0. Bagaimana yang negatif? Sama aja nanti pembuktiannya ya. Ini saya perhatikan untuk yang bilangan-bilangan positif dulu. Oke, yang nanti yang negatif mengikuti ya, sama aja pembuktiannya. Oke, nah sekarang diasumsikan bahwa X lebih dari 0. Oke, karena X kurang dari Y, berarti Y min X itu lebih dari 0 ya. Maka apa? Maka dari akibat yang pertama tadi, akibat yang 245 maksud saya, ada N elemen N, sehingga 1/N kurang dari Y min X. Jadi, karena Y min X lebih dari 0, maka dari akibat 245 ada bilangan asli, sehingga 1/N-nya itu kurang dari Y min X. Kita lihat lagi. Akibat 245 ini ya, teman-teman lihat ini. Akibat 245, kalau saya punya T lebih dari 0, maka ada NT, sehingga nanti 1/NT kurang dari T. Betul ya, teman-teman? Nah, ini saya pakai akibat 245 itu ya, sehingga saya peroleh berarti apa? NY. Jadi kalau kedua ruas saya kalikan dengan Y, berarti saya punya apa? NY min NX gitu. Lebih dari 1. Atau ini gini maksudnya. N dikali 1/N ya. Kurang dari N dikali Y min X. Maka saya punya itu gitu ya. Kalau Anda bingung. Atau ini bisa saya tulis menjadi NY lebih dari 1 plus NX atau NX plus 1. Oke, yang ini gimana? Masing-masing ruas saya tambah dengan NX gitu ya. NY min NX. Ini ditambah NX lebih dari 1 ditambah NX. Oke, ini hanya penjelasan ya teman-teman. Nah, dari sini ya, berdasarkan akibat selanjutnya, akibat berapa tadi? 246 ya. Oke. Berdasarkan akibat 246, karena NX ini untuk NX lebih dari 0 ya. Nah, ini saya kasih nama bintang 1 gitu ya. Nanti saya panggil lagi. Jadi di lain pihak berdasarkan akibat 246 untuk NX lebih dari 0, maka saya punya apa? Maka ada suatu bilangan asli M, katakan begitu. Sehingga ini M-1 kurang dari sama dengan NX kurang dari M. Kita lihat kembali akibat 246. Akibat 246 mengatakan jika Y positif atau Y lebih dari 0, maka ada NY sehingga NY-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari NY. Betul ya, saya mengikuti ini, teman-teman. Ya. Ini Y-nya tadi adalah NX. Oke. Nah, terus NY-nya adalah M. Betul ya, ini berdasarkan akibat 246. Nah, oleh karena itu di sini dari yang ini, oke, saya peroleh M kurang dari sama dengan NX plus 1. Atau 1 plus NX. Saya samain aja dengan yang atas, biar nggak bingung. Ini 1 plus NX. Ya. Betul ya? Nah, sekarang dari bintang 1 itu, teman-teman, didapat M kan tadi kurang dari sama dengan 1 plus NX ya. Ini saya M kurang dari 1 plus NX. Sedangkan 1 plus NX ini
lebih kecil dari NY, lebih kecil dari NY. Oke. Nah, selanjutnya di sini saya punya dari yang ini, saya pakai warna apa ya biar nggak bingung nih. Dari sini ya kita peroleh berarti dan dari sini gitu saya peroleh NX kurang dari M, M-nya kurang dari NY. Betul ya teman-teman? Semoga nggak bingung ya. Sehingga kalau semua ruas saya bagi dengan N, saya punya X kurang dari M per N kurang dari Y. Betul ya? Dengan mengambil R itu sama dengan M per N, R adalah M per N, maka terbukti. Ya, maka teorema terbukti. Betul ya teman-teman? Ya kan? Kalau diambil R adalah M per N, benar kan? R-nya terletak antara X dan Y. X dan Y yang kita masuk masih X dan Y di atas tadi. Oke, ada pertanyaan ini tentang bukti ini mungkin ada yang membingungkan, silahkan. Kalau ada yang ditanyakan. Ada? Nah, dari teorema ini, teman-teman, muncul akibat. Nah, akibat itu kan muncul biasanya karena dari teorema sebelumnya ya. Ini corollary atau akibat 249 kalau di bukunya Bartel. Itu bunyinya begini. Jika X dan Y adalah bilangan-bilangan real, atau saya singkat saja. Jika X, Y elemen R dengan X-nya kurang dari Y, maka ada bilangan irasional, Z, sehingga, jadi ada bilangan irasional Z, gitu maksudnya ya, sehingga apa? Sehingga Z itu terletak di antara, ini sama sebenarnya seperti tadi ya, kalau tadi kan rasional, ini irasional, kurang dari Y. Ini Z-nya Z kecil aja biasa. Nah, teman-teman, ini adalah PR Anda yang pertama ya, untuk membuktikan bagaimana menganalisa bukti seperti tadi ya. Ini ada di buku Bartel, tetapi saya minta Anda pahami buktinya. Silahkan buktikan, ini menjadi PR buat Anda ya. Oke. Nanti diupload di Google Classroom. Oke, ini PR yang pertama. Ada pertanyaan teman-teman? Kalau di teoremanya berbunyi apa? Ada bilangan rasional R, sehingga R terletak antara X dan Y. Nah, corollary-nya atau akibat dari teorema ini ternyata berlaku juga untuk bilangan irasional. Ya, silahkan Anda buktikan. Buktikan ya. Ada kok di bukunya Bartel itu kalau Anda mau lihat, tetapi saya minta Anda untuk memahami pembuktiannya ya, bukan hanya ditulis. Oke, baik teman-teman. Bab 2 atau bagian dari sifat-sifat bilangan real sudah kita selesaikan. Jadi yang pertama saya sudah berikan, bab pertama itu saya kasih singkat ya memang di materi sebelumnya. Artinya kita sudah menyelesaikan di 2 bab nih sampai sekarang ya. Coba bentar. Harusnya habis ini materi selanjutnya adalah tentang interval, tapi interval ini tidak saya berikan, silahkan nanti Anda pelajari aja sendiri ya, karena ini sebenarnya sudah pernah Anda dapatkan di kalkulus, saya tanya dosennya, jadi saya tidak kasih
Silakan nanti Anda pelajari ya. Gampang kok. Ya. Kemudian teman-teman materi saya selanjutnya ini nanti barisan dan deret ya. Tapi deret nanti ada di kalkulus lanjut, jadi saya hanya berikan tentang barisan. Nah, teman-teman, ini adalah pertemuan kelima atau kuliah kelima. Di pertemuan atau setelah pertemuan ke-8 atau setelah kuliah ke-8, saya akan memberikan ujian yang pertama atau evaluasi yang pertama. Loh, kok cepat banget? Cepat ya rasanya ya. Ya, kita sudah menyelesaikan 2 bab supaya nanti bahan ujiannya tidak terlalu banyak ya. Saya sengaja bagi ujiannya itu 3 kali ya, teman-teman, supaya nanti tidak memberatkan mahasiswa begitu. Nah, oleh karena itu, saya minta dari sekarang teman-teman untuk belajar ya, belajar dan pahami materi yang sudah diberikan. Nah, oleh karena itu, teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa setelah pertemuan ke-8 saya akan memberikan evaluasi yang pertama atau ujian yang pertama berlaku untuk kelas A, B, C dan kelas A yang kurikulum 2016 ya. Jadi sekali lagi saya akan memberikan ujian yang pertama setelah pertemuan ke-8. Kemudian ujian insya Allah saya adakan di kampus. Oleh karena itu, nanti akan kita cari waktu yang bisa semuanya ya. Harusnya hari ini bisa ya. Kalau hari Selasa jam 10 ini bisa semua kan ya? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, harusnya bisa semua ya. Kemudian, kita kan harusnya seminggu 2 kali tuh. Cuman saya belum nemu. Ini teman-teman kira-kira bisa lagi hari apa selain hari ini? Jadwal kita itu kan karena dibagi 3 kelas ya, jadi ada Rabu dan Jumat. Jumat itu 1:30, Rabu itu kayaknya jam 10 juga ya. Apakah semua bisa hari Rabu jam 10 atau Jumat 1:30? Kuliah yang besok. Mana sih jadwalnya? Mana? Oh. Ini kontrak. Oke, kalau Rabu jam 10 besok semua bisa ya, teman-teman? Besok kita online lagi bisa? Maaf, Ibu, sepertinya hari Rabu ada jadwal kalkulus lanjut. Oh, gitu ya. Oh, Rabu itu jam 7 atau 3:30. Anda pilih yang mana? Rabu jam 7 sampai jam 9. Atau kita mulai 7:30 lah. Gimana teman-teman? Besok 7:30 bisa? Jadi kita tuh kuliah ini karena 4 SKS, 1 pekan itu harusnya 2 kali ya. Nah, kemudian ini nanti materi selanjutnya saya sampaikan, saya rekam saja ya, atau mau saya lanjut ini? Ini udah 1 jam lebih, lumayan sudah panas laptop saya. Bagaimana kalau materi yang selanjutnya saya rekam? Jadi seharusnya saya 1 kali pertemuan itu kan 2 jam ya, 2 SKS. Tapi saya mungkin hanya bisa online-nya sekitar 1 jaman begitu, karena saya lihat kalau langsung 2 jam gitu, kayaknya ya lumayan ini panas, karena saya sambil coret-coret ya, tidak hanya PPT. Saya sengaja, sebenarnya saya punya loh materinya, maksudnya saya sudah punya modulnya dan saya sudah punya PPT, tapi kayaknya memang nggak enak ya kalau nggak coret-coret begitu, dan saya nggak yakin Anda akan membaca semua modul yang saya berikan aja. Sebenarnya bisa aja saya kasih modulnya baca ya gitu, kan nggak enak tapi ya. Oke, gimana kalau besok kita kuliah lagi 7:30? Bisa semua ya? Oke, untuk yang kelas B ini harusnya bisa semua karena itu jadwalnya kelas B. Oke,
Teman-teman, saya rasa itu kuliah hari ini. Sisanya atau kelanjutan kuliah hari ini nanti saya rekam. Tapi teman-teman silahkan pelajari dulu yang ini, kemudian nanti dicatat ya, pelan-pelan begitu. Yang jelas materi selanjutnya, bab selanjutnya adalah tentang barisan. Ya, oke, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada ya? Oke, sampai berjumpa besok pagi. Dan hari ini ada deadline pengumpulan tugas, silahkan dicek di Google Classroom. Terima kasih, saya akhiri. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa besok, insya Allah.